Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di training TTBOT di hari kedua ya, sekaligus hari terakhir. Dan kita cepat ya. Kita hari ini ada 4 lagi ya. Bagi pertama ya POT, masih sering ngajar. Dan bagi sesi kedua dari saya dan nanti 3 4 oleh Mbak Halimah. Mbak Halimah kan Halimah. Buat Siti ya? Bukan Siti juga boleh. Baik. Asal jangan mamah aja. Mama. Bunda. Oke, kita recall dulu ya materi kemarin ya. Dan kita bahas apa? Belajar apa? Grooming. Penting nggak sih grooming? Iya. Kucing aja di grooming ya. Ada kan groomingnya. Kucing di grooming itu bisa memberi value ke kucingnya. Berarti kucingnya memang mahal, rawat gitu ya. Tapi kita nih sebagai penjual bisa melakukan Anda. Tentu apabila di grooming kelihatan apa lebih apa? Kalau di grooming kinclong, punya value, lebih meyakinkan ya gitu. Baik. Ini nanti mungkin khusus ya untuk versi seri ini khusus untuk sales people ya. Ini bagaimana? Untuk salesman, sales counter yang berhubungan dengan penjualan. Di sini siapa sih yang pernah bercita-cita dari kecil itu jadi sales? Ya, dari hampir kan itu kita sekolah ya, sekolah nih SD ya misalnya kita itu kita pasti ya jadi dokter, jadi tentara, jadi astronot ya, jadi astronot, jadi dokter, begitu, guru, polisi, ini kita yang paling populer waktu kita kecil ya. Jadi penyanyi gitu ya, jadi artis. Ini mungkin idaman para anak puas ini ya. Jadi apa? ASN. Iya. Jadi ASN. Ini cita-cita banget gimana? Punya value lebih. Tapi ya, kayak bilang nggak ada. Apalagi lulusan SMA ya. Nah, ceritanya jadi salesman. Ya kayaknya itu opsi yang bisa terakhir nih ya. Sales. Karena lihatnya mungkin sales itu ya panas-panasan gitu ya. Bagi-bagi di pintu yang merah gitu ya. Itu yang kita lihat gitu ya. Ini sekarang yang kita bangun kan biasanya datang yang kita training kan orang baru ya. Fresh banget bisa dari SMK. Di sini yang kita tanamkan mindsetnya. Biasanya mungkin ya jadi sales ya mungkin jadi sebatas hadangan bertahan hidup mungkin ya bisa jadi menunggu panggilan sawit, panggilan di batubara ya khususnya yang di daerah-daerah industri mana ya. Kalau Banjarmasin sih kalau jadi sales sama mungkin opsi yang berapa cuman fleksibel ya sambil kuliah biasanya kalau Banjarmasin ya bisa nggak sales counter di banyak kuliah lulus kuliah bisa atau paling bisa ya. Tapi kalau udah tahu nih ya jadi salesman itu benefitnya banyak asal memang ada hal-hal yang goals yang tercapai insentif gitu ya terus bisa tur ya pimpinannya luar negeri
Lama kita ubah mindset yang dilihat paling bagi di brosur gitu ya, di panas-panasan, yang merah, pameran di pasar gitu ya, itu yang kelihatan. Di sinilah orang salah satu yang vital ya, yang seperti kita tahu. Dia pun kita juga dulu ada jelaskan ya, ada yang di fans company juga, lapangan juga ya. Susahnya iya ada, dan benefitnya bagus kan ya. Yang kedua, proses itu dia mewakili dari kita yang besar ya, itu benar-benar yang ujung tombak wajah perusahaan juga. Makanya kita ajari dulu. Untuk konsumen dia juga membantu konsumen ya, memudahkan konsumen. Nah, kan tidak seperti itu ya, orang mau beli langsung deal, nggak semudah itu kan. Bisa jadi ada kendala di mungkin beli cek segala macamnya. Disitulah perusahaan membantu konsumennya agar bisa mewujudkan motor impian. Tugas menurut sales seperti itu menawarkan itu basic banget. Itu nih, nah ini sih yang mungkin juga waktu training product knowledge biasanya Zoom ya, bisa Zoom atau online ya. Biasanya ya sekedar ikut. Jadi waktu ada konsumen yang membaca yang tertangkap biasanya dari misteri shopping itu kelihatan. Karena ada misteri shopping dan misteri WK, itu yang kelihatan masih knowledge dari salah satu kontak. Oke, masih targetnya tercapai, ada bisa dari dealer, dari dealer ya. Dan tugas itu melakukan hasil penjualan ke pada pilihan, mencari dan mencari baru dan mengedukasi dengan konsumen ya. Nah, mudah mencari konsumen baru yang lama, yang mudah, yang mudah ya. Harap yang berarti. Ini ada sebagian orang yang bilang mencari yang baru itu mudah, mempertahankannya susah ya. Bisa jadi dia setelah beli, dia awalnya ke dealer lain. Jadi kan itu yang susah. Nah kita bagaimana kita mempertahankan hubungannya, terima kasih ya. Ini penting ya untuk bagi sales baru dia tahu. Siapa tahu nanti misalkan ada konsumen bertanya mungkin kenapa fotonya lama, kenapa impiannya lama, segala macam. Sehingga tahu karena yang produksi sama itu bukan video lebih beda. Nah, pemain lantai dan supplier ya, terus AHM gratis segala macam, dari distribusi pemain dealer, dari dealer ke dealer, baru pertanyaan ke konsumen. Kalian tahu dulu konsumen baru belum tahu biasanya, dia tahu rantainya seperti apa sih. Struktur juga, apa sih bagi itu salesman baru atau restoran baru tahu struktur. Jadi apa ya? Maka harus tahu. Biar tahu tanggung jawabnya, tahu tanggung jawabnya, tahu batasannya, dan bila ada kendala tahu harus ke bagian mana. Nah semua harus mesti ke pimpinan kan. Walaupun setiap dealer dia bedanya, itu berbeda.
Tapi setiap bagian saya punya sampel. Jadi kalau biar semua orang ya. Pelayanan ada satu ya penjualan, kedua itu servis, yang ada suku cadang. Dia agak salah. Jadi kalau semuanya di mana nya spare part nanti dibuka. Kalau yang kedua adalah tipenya Matic, Sport Cup, EV dan Big. Dari yang Matic, Low, apa? Jadi high, jadi add-nya. Ini layanan dealer ya, ada booking service, fast track, service kunjung, express ya. Dan kalau ini ke yang dealer dan tidak semua sedia ya. Yang kita jual pengembangannya ada aparat, ada aksesoris, ada oli, ada ban ya. Ini situasi jelas FLI. Dan kita memang ada sales ya. Ininya kita punya sumber menjual atau bahkan ada teman yang perlu barang kita tahu itu menjual di penghubungan kita dapat insentif ada karena kita menjual ya isi motor. Tapi kalau tanah, mobil, nah itu memang duit nih pada dasarnya. Kalau udah tahu ujungnya ada benefit tadi ya, pasti ada benefit. Karena kita tuh isi sales berkala gitu ya. Nah, terus untuk yang global itu gimana sih? Ada bisa menjadi salesnya Anda dan kita. Jadi yang kita tahu dulu ada bagian mungkin pernah jadi dealer mungkin sebelumnya waktu Honda terdampak maksudnya lokal ya mungkin kalau sekarang lihat ini kayaknya ya kan dihukum di jalan gitu mungkin itu sekarang kayak ini benar ini jalan pramuka itu memang banyak banget dan cukup terdampak sih untuk area Banjarmasin dan area Kusuma juga ya tapi kita sangat-sangat terdampak dealer ada yang juga kena banjir lagi sempat juga nih pelanggan chip semi kontor. Jadi yang unit yang punya remote ya dulu ya. Indian ya lama. India baru bisa didapatkan. Iya apa gitu. Perang Ukraina dan Rusia. Perang di sana ya kita sendiri ada Asia. Lagi ya itu. Banjir di sini ya. Lokalnya. Kalau yang globalnya si ini Esal. Nah cuma yang di sini yang ini ingat nggak apa? Selain dari banjir itu jangan apa? COVID. Udah COVID banjir ya. Asap tetap ya isunya ya panas ya. Indonesia. Terus komputer
pengendali motor bahwa dia lebih superior dari dan yang terakhir apa ya? Yang paling baru S4 2 bulan sabar bensin lupa ya atau ya di area luar ya kalau di Banjarmasin memang sama luar biasa. luar biasa tapi alhamdulillahnya Ada solusinya. ya alhamdulillahnya aku juga kita naik Ya, servis terus juga. partnya juga naik Parkir naik, boros parkir naik. iya Koordinasi lagi. Iya. Tadi ini kampung lagi loh. Tapi untungnya apa? Malah saya jadi itu yang mereka yang konsumen tuh tahu gitu ya. Ini bukan motornya yang bermasalah, ini adalah Ternyata bensin. bahan bakarnya. Pikir-pikiran kan tangkinya ini apa-apa. Oh betul itu udah maaf ya, udah berbicara juga, makin cerdas juga. Karena memang bukan gitu. Karena brand kita memang sudah kuat. Banjir, cepat drop, naik lagi. Rangka ini paling parah kan rangka ya. Rangka sempat isunya panas, viral di mana? Kenapa? Kita tetap survive. Chip tetap survive. Walaupun komputer makin ya saat itu ya melandai motor, kita tetap survive sampai di pabrik. Kuatnya ya, kuatnya. Karena memang ya dari dulu ya Honda itu ya ke situasi deh. Dari dulu Honda itu ya agak berubah, malah terus berinovasi. Kalau pemerintah ya lagi untuk di Banjar yang agak-agak di pinggiran gitu ya, di Rusuknya juga, karena saking kuatnya brand kita ya apa motor itu bilang apa Honda ya. Suzuki kan modelnya udah Iya, itu sih model kita itu udah kuat. brandnya. Jadi salah ya untuk penjual nggak usah mikirin walaupun saat ini misalnya isu baru lagi nggak usah mikirin jangan terus penting jualan gitu ya karena peribahasa kita apa ada dealer dengan dealer terus mensupport melakukan kendala tetap di tangan apapun itu kendalanya karena saya tidak sendiri ya jualan aja pokoknya. Oke, saya mau ngecek Honda people ya, sales people ya. Kedua persuasif dan persuasif berarti harus ini kemampuan agar menarik perhatian minat konsumen. Konsultatif jadi konsultan. Jadi setiap konsumen ya yang sudah deal macam ada pertanyaan kita masih bisa merespon gitu. Paling dia merespon walaupun belum tahu jawabannya, tapi masih bisa bertanya kan belum tahu. Dan selain itu kita juga mengoperasi tadi ya untuk ya pertanyaan motornya apa sih, kelebihannya segala macam. Persuasif untuk menyajikan identitas itu bahwa kamu itu memang orang yang layak ya, memang orang yang tahu dengan apa yang dijual. Trust kepercayaan itu memang percaya. Salah satunya itu dari bloomingnya ada perhatian buat konsumen tertarik apa yang mengalami kebutuhannya dan berikan usaha dia ada motor yang mungkin mau cuma harganya cocok itu masih bisa memberikan tertarik atau pengen juga motor yang itu walaupun duitnya nggak cukup kita masih bisa beri solusi yang lain agar motornya bisa dipakai. Nah, beberapa hal yang sih
ya. Kalau pastinya itu 4 cel. Ini yang baru. Berarti 100% 0 ya, 0 ya. Naik lagi jadi 100% kepada rokok. Di dalam itu mengalami dan nilai terusnya. Di awal kan baru tahu tentang fitur-fiturnya, benefitnya apa, kegunaannya apa. Nah itu baru kita menilai konsumennya. Kalau kita berarti sudah bisa menganalisa ya. Ini Honda dan kita begini. Kalau kita cuman ada hal-hal yang mungkin ya, walaupun mungkin tahu gitu di luar sana pun mereka bercampaign ya. Kan kita jangan sampai itu bercampaign. Kita nggak boleh menjadikan produk kita seburuk apapun gitu. Dan baru kita ini sudah yang advance ya. Udah jago nih. Acem. One Memo, harapan sih sebelum kita sampai ke tahap terima. Prospecting ya, prospecting, mengenai konsumennya, probing, kita hubungi kembali dari kebutuhannya, maintain, menjaga legasi kita. Bahkan sudah deal dan mendeal, kan jadi deal. Kalau bisa kita tetap. Asal tahu tidak beli hari ini, jadi besok masih. Oh ya, gua ini biasa. Mampu nanti kelihatan sudah berapa ya guys? Kembali maintain terakhir. Maintain yang kelihatannya mudah, tapi kalau maintain ya 1, 2, 3, 4, 10 kayaknya ada prospek kan keluar lagi dan cara yang versi 2 lagi. Ada pertanyaan? Versi 1? Aman. Tapi enak banget. Yang utama Awas nih yang muda ya. sebenarnya sudah kita dari rumah memang kendalanya itu yang motivasi calon sales kita ini menanamkan di hati dan pikiran mereka bahwa memang sales itu bukan pekerjaan yang paling bawah, Benar. itu yang paling gampang karena mindsetnya kayak yang kalau tadi sales ini seolah yang turun di panas hujan gitu. Padahal kan dari itu. Di sini kita sedikit ya. Kalau di biasa sudah advance ya, sudah memaksimalkan segala macam offline online. Oke, ini prospecting di sisi 2, prospecting master potensial. Dari pelanggan potensial ini maksudnya untuk yang baru ya, yang baru ya, berarti dari yang kita tahu mencari untuk master baru ya. Yang tujuannya adalah akan kita menciptakan menggunakan kesempatan untuk pelayanan saat ini maupun masa yang datang. Karena memang itu kan bukan saat ini, itu panjang ya. Bisa untuk beberapa hari. Ini bagaimana kita dalam prospek? Ini baru ya. Kalau untuk teritori manajemen ya, tentu yang pertama yang kita kuasai adalah keluarga. Ya, area terdekat kita, area keluarga, saudara, tempat kerja, gitu ya, atau lingkungan
dealer gitu ya. Paling nggak orang itu tahu oh kita ini sales gitu ya. Tapi kalau kita butuh sesuatu bagi nanya motor kita ke situ. Seperti di beberapa dealer ya, sekitar dealer itu mungkin 1 meter ya, 10 meter ada warung gitu ya. Di warung itu jadinya nongkrong sales dengan orang yang main-main, jadi sudah paham sales. Kalau yang dijualnya adalah sepeda motor, makanya gara-gara adalah menggunakan sales atribut dan identitas. Kalau kita sales berbaju di biasa dia itu dulu kita pasai kayak juga wilayah yang terdekat keluarga saudara kerabat gitu ya. Kalau keluarga kan kita udah dekat ya, ada keluarga semacam saudara ya, dekat juga kerabat dari keluarga selalu Instagram apapun grup alumni gitu ya, di sekolah semacam itu dulu sales. Lihat dulu dari prospeknya, bisa jadi yang saudara tadi nggak berhasil dari saudaranya yang pernah ini apa ya, atau ya apa tadi yang pernah rekomendasi rekomendasi bisa dari teman dari terus baru dari ya mungkin kita bisa memberi nah iya kalau yang gimana kalau ada deh dan kalau kita mengelompokkan ya karena ini terkait PDP ya. Nah, gimana ya? Tadi ya, sampai dari namanya dari sebelumnya, yang pakai dan oleh berpengaruh. Punya teman yang punya posisi di mana gitu ya? Bisa jadi belinya apa? Bisa ya. Oke. Nah, tadi kan terperawat ini semua terperawat. Melalui database, dari dunia online, ya, dari misalnya prospek, bertukar prospek dari penjualan ini dan pasti berarti kita menuju pusat. Ini punya cerita ya, mata database. Ini Bang Supri, misal saya yang masih KTP, misalnya ada tuh yang misalnya kayak di dinosaurus, dia itu berapa kita sudah KTP-nya. Nah itu juga database tuh harta karunnya itu. Di perintis ada juga tuh Pak, mungkin yang kenal dia ini salah selama J itu dari jualan tinggi yang cukup tinggi. Dia itu bukan mayoritas sebenarnya dari database ini. Oh dari awal ya. Contoh di handphone ya, tadi kan mungkin cetak ya, KTP. Kalau dia simpan di handphone khusus spesial khusus untuk pelanggan dia. Ya dari tahun berapa? Udah 2 tahun. Karena awal-awal dia untuk memaintain hubungan ya. Ini cuma kalau itu enggak perlu terkait dengan enggak nanya servis semacam, nggak bisa motor, bahkan ada yang permintaan isikan pembayaran PDF, dia mau ijazahnya
ngambilin udah natap plat udah biasa, itu udah standarnya aja. Jadi kalau plat udah bentuk udah selesai udah menyurat diangkat ke rumahnya. Memang itu tuh hal-hal yang kelihatannya mudah ya, cuman untuk melaksanakan itu terlalu beda. Itu juga terlalu beresiko loh buat perusahaan. Kenapa? Kan internal dialog dan terlalu beresiko buat perusahaan. Gimana? Kan itu database pelanggan kan? Kan seharusnya kita yang pegang. Itu database dia. Iya, makanya dari pelanggannya kan pelanggan kita juga, perusahaan juga. Enggak, itu pelanggannya dia. Terus kan punya kontak kan ya? Iya, maksudnya kan dia dapat kontak itu kerja di kita. Misalkan kita nih, dia punya database pelanggan. Nah, itu kan dia dapat pelanggan itu dari kita juga. Dia kan nyari baru awalnya. Dari baru. Kalau database itu bukan oleh dealer nggak dikasih ke Dikasih juga maksudnya, dikasih tapi juga. itu terlalu krusial banget kalau sampai Itu kata kayak ini untuk materi yang lebih lanjut ya. oh ya. Memang sales kontak itu nggak ada batasan ya. Karena itu konsumennya dia. Kan nyimpan kontak juga atas izinnya konsumen kan ya. Di situ dia memaintain hubungannya tadi, kayak tadi yang bayar PDM, bayar isi token, segala macam, itu sah-sah aja. Mungkin ini yang dimaksud Mbak Rari ya. Untuk sales itu yang nggak boleh nyimpan kan data-data kayak KTP kayak gitu yang nggak boleh Mbak Rari. Tapi kalau kontak tetap boleh, kontak boleh dia share. Karena dia juga harus menjalin hubungan sama konsumen ke depannya. Iya. Ya kalau data-data yang lain ini kayak foto KTP memang nggak boleh, tapi kalau kontak itu boleh. Kalau foto KTP kan, iya dimusnahkan. Iya, nggak boleh lagi. kayak di HP. Tapi kalau salesnya resign gimana? Dia kan punya kontak dengan kita. Kan kita nggak bisa pada situ ya. Iya, makanya itu. Itu kan bukan dia ngambil dari CDP kan? Ya, kan sebelumnya udah beli, udah punya kontak. Kan dia salesman. Kan nyari salesman juga dia lapangannya. Iya. Dan masa nggak boleh dibilang lain? Yang double-nya memang dari CDP itu double bisa. Kecuali dari CDP. Anggaplah kita tuh punya keluarga, maksudnya kita nggak boleh tinggal Ya. sendiri. Memang kalau misalkan data dari manajemen, data dari perusahaan menurut orang itu yang nggak boleh, memang nggak boleh secara pribadi untuk kepentingan di luar perusahaan ya. Nah kedua juga itu nggak boleh yang diberikan. Kan beberapa kan maaf ya kita di luar itu ada tanda kutip orang-orang yang bakal memang dia bisa dari perusahaan A, perusahaan B, database-nya ada di pegawai privatnya itu yang tidak diperbolehkan. Nah itu yang berbahaya. Jadi makanya ada juga makanya ada perjanjian kerja juga yang harusnya data konsumen itu dilindungi juga kalau sebatas tadi kan salesnya tersebut tadi itu maunya itu niatnya itu saya paham buat hubungan. Karena saya pun juga setelah di Banjar di Kapuas awalnya saya kepala kepala survei di Banjarbaru. Nah konsumen itu kadang-kadang memang dia nggak mau urusan sama yang lain, urusan sama keluarga kayak gitu. Jadi proses kita itu kontak itu tetap ada di kita buat apa hubungan baik. Misalkan nih asal bayi mau bayar asal kemana ya, soalnya aku bingung caranya mau kontak itu. Nah kita tinggal carikan kita bantu yang itu berkaitan dengan masih kerjaan kita, bukan untuk hal-hal notabene melanggar aturan perusahaan. Karena ya konsumen itu biasanya lebih enak, lebih terbuka ya dengan orang yang sudah jadi salesnya pertama ya. Percaya ya, yang lebih percaya lebih trust. Saya ya contoh ya pribadi ya, ada WA, ada telepon dari telepon yang tak kenal, nggak bakal saya, nggak bakal saya baca. Paling nggak kalau memang dia tahu ya, berarti WA dulu kan. Orang itu lebih trust dengan nomor yang sudah disimpan sebelumnya. Bahkan nomor dealer ya, kan nomor ini bisa ganti-ganti ya, bisa terblokir dan macam. Makanya jarang hasil follow up itu
ya tidak 100% ya, karena trust tadi. Trust itu lebih percaya dengan orang yang dia pernah kenal sebelumnya. Itu mereka. Termasuk kita tuh kan di dalam ada namanya mekanisme service. Ya. Karena dia kasih nomor telepon konsumen, karena bisa nggak diangkat sama konsumen, nah begitu sales counter atau sales yang menghubungin, nyambung akhirnya gitu kan. Ya mereka nganggap bahwa ya kayak tadi nomor baru menakutkan ya. Nah, sekarang kan kayak tadi mungkin kalau yang data bisa lebih matang kayak gitu. Data kita dijual ke pihak lain itu yang salah. Jadi juga pinjol yang nawarin deh, itu data kita bocor. Itu yang sama, itu masih hubungannya dengan tadi ya, sales dijadi ya, masih terkait ya, kan sama-sama tahu ya, kenal ya, sama-sama juga kontak, kan udah jadi teman sebenarnya ya. Itu justru itu yang harus di maintain oleh sales. Misalkan nih, enggak, cuma share aja. Boleh. Misalkan salesnya itu menginfokan nomor dealer, karena ada di Google Review itu bisa nggak? Soalnya masuk akal nggak? Bisa nggak diterima biasanya sama konsumen gitu? Misalkan ini nomor urut, terus saya simpan ini nomor kontak buat dealernya yang resmi kalau ada ini kayak gitu supaya ada trustnya kedua belah pihak gitu. Soalnya sejujur saya kalau misalnya gitu salesnya aja merasa nggak adil, menurut kok sales aja sih yang berhubungan langsung yang menjalin kerjasama perusahaannya enggak gitu, jadi kayak enggak Dia kadang belum menganggap sales itu bagian dari perusahaan ya. bukan maksud salesnya bagian dari perusahaan, tapi sales itu kan ganti-ganti loh Pak. Nah, jadi ibaratnya enggak, kalau misalkan ulun anggap bagian dari perusahaan itu kalau dia udah kerja 2 tahun. Tapi kalau di bawah 2 tahun masih yang belum trust banget nih kayak gitu. Beda ya. Beda ya. 3 bulan aja sudah Iya. bagian. Gimana sih bisa sudah jadi tetap ya. Mungkin kalau bagian itu beda ya. Enggak sih, saya pemikiran saya, tapi saya arahin juga salesnya kayak gitu. Karena salesnya sedikit kan, jadi ulun melakukan kayak gitu aja. Kalau misalkan kita kan belum di konsumen nih, pastinya kan nomor urut dulu. Nah biasanya nomor 2 itu atasnya. Nah misalnya contoh kita udah beli nih kredit misalkan sama ulun, contoh segala macam pengantar segala macam, selesai nih sebenarnya. Nah kita itu walaupun selesai tetap harus menjaga hubungan sama konsumen ya. Tapi misalnya nih, misalkan Mas ini kayak kami kan isi satu nih sama perusahaan ya. Aku kan banyak konsumen, bisa nggak kalau pengen. Nah itu yang harus kita lakukan. Di situ tuh harus diedukasi. Jadi pulang kalau banyak konsumen dia harus dulu atau dia hubungi nih nomor yang perusahaan yang petugasnya yang ini kan. Nah jadi kita itu pertama itu kesal itu edukasi dulu benar-benar bahwa apa aja sih yang boleh, apa aja sih yang tidak boleh kayak gitu. Bukan berarti selesai penjualan kita langsung gak ada lagi hubungan, enggak. Tapi lebih kita mengarahkan lah selanjutnya itu. Bukan lagi kita istilahnya melayani yang lebih lagi, karena di luar daripada proses itu kayak servis dan segala macam itu luar keahlian sales. Nah jadi kita lebih mengarahkan buat betul-betul konsumen ke ahlinya. Nah seperti itu sih. Oke. Di SPK kerjanya aja nanti yang di Itu lagi bisa lagi gitu ya. Kalau kita bicara. Oke, ke sini. Teman ya, sama juga punya orang pribadi ya, sama punya sales kan berbeda-beda juga. Dengan teknik yang berbeda juga. Itu juga sama itu. Maintain hubungan dengan customer. Karena yang susah itu maintain. Bagi orang aku mungkin bagi sales itu yang baru, tapi yang sudah aku maintain. Maka kita lanjut nih. Nah ini yang paling
bisa DBL. Ini Agus namanya, umur 20 tahun, owner coffee shop ya. Juga punya Honda CBR tahun 2019. Aktivitasnya ikut komunitas CBR. Kok Indonesia. Dia ini punya apa namanya? Dia itu mencari motor mekanik. Karena untuk coffee shop, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Agus? Kan kalau CBR cocok ya? Nggak cocok. Karena mungkin dia bawa barang-barang gitu ya. Dia harus sama CBR. Operasional biasanya membakar Supra. yang Jadi, Tergantung ya. Nanti tergantung kerusakan permukaan operasionalnya. Sebenarnya tergantung wilayah Nah, inilah kita salah tadi ya, kalau sudah level 2 ya, 1 ke 2, udah bisa memahami 2 customer gimana, demografinya gimana gitu ya. Mungkin nih kiranya orang yang baru di luar kita gitu. Tapi kalau di kota-kota, kalau enaknya gitu. Kalau pakai Supra, apa? perempuan kan. Itu sat-sat ya, tinggal gas. Oke, ini satu aktivitasnya yang paling masih kan? Biar bagi masih. Artinya ini tidak bisa ditinggalkan ya, walaupun secara sosmednya bagus, tapi ini lebih karena itu langsung kontak dengan personal. Memang kita itu nggak bisa untuk channel-channel lain. Mau sekarang tuh ramenya online aja nggak bisa sih. Karena setiap daerah beda-beda, setiap konsumen karakteristiknya juga berbeda-beda gitu ya. Perkotaan, daerah untuk Altektor ya, gunung-gunung ya, daerah yang luas beda gitu. Mana ya? Masih berarti kan passing yang biasa gimana passingnya? Rumah, pasar, perkantoran, Ini banyak passing. Kalau di perusahaan, kalau buat hulu sungai, Industri. bang pagi ini gimana? Biasanya di kampung masalah perumahan ya yang di Pangkalan Bun biasanya di sawit pak. Bang passingnya? Iya Pak, kalau pas gajian aja. Mesti iya kan? awal kan ini dia Iya. Harus tahu. Kalau passing lewat dari gajian ada. Nanti cash keras pak. Cash keras kena. Cash. Kredit yang besar kemarin. Setelah kemarin aja masih banyak kredit daripada cashnya. Kita kan mau Buat kredit tinggi ya. kreditnya tinggi kalau Ya masih ada. nanti sudah. Kalau sungai kan cash tinggi juga ya. Tinggi banget. Banyak nih. Karena orang Banjarmasin kan kaya-kaya. Cash is king ya. saking kayaknya main apa pinjol aja banyak. Cash lebih tinggi gitu. Tapi sekarang untuk daerah Tal itu juga udah berubah. Yang awalnya kredit tinggi sekarang mesti karena main bukan di Indonesia. Iya. Kur musuhnya sekarang itu. Itu pak. Kompetitor kita tidak hanya Bukan di jalan di BO kita, tapi sekarang bang. Bang Gadana juga ya. dia mulai operasi. Iya. Karena kalau kur itu kan banyak larinya ke situ Asal sekarang. di foto ada usaha gitu ya. Usaha siapa lah? Kur, mereka ada ya kur. Perorangan itu buka fans sendiri. Oh iya kayak di usaha itu kan ada haji-haji ya. Daerahnya kerabat Perawan itu ada. Ada juga. ada sudah. Hmm. Dan sudah operasi
biasanya tuh basic mereka tuh ngawalnya dari TV. Iya, kalau yang mulai dari yang terima itu ordernya bagus mungkin. Iya. Kemudian kan dia Itu trust juga ya. motor kan 10 kali bayar lah dia kan. Kalau di tempat kita punya apa? Tapi nggak main ya, jadi ke kampung, sawit gitu ya. Berbeda pasar Wadai. Bisa ramai nggak sekarang? Kalau merah bisa nggak? Ramai aja loh. Ramai aja lah jualannya di pasar Wadai. Kalau pasar Jadi Wadai kan itu banyak jalan aja. Oh, iya, Pak. Makanya Makanya udah hari gantian ya. Beda-beda salahnya. Bisa di pasar Wadai itu kurang. Kalau di yang di Tambol kan ramai. ada 9. Umur beli makan. Iya, itu yang sekalian kita otomotif itu kan. Ya paling tahu dia lah ya, mana yang cocok. Kalau di event besar kan kelihatannya besar ramai, ya pasar Wadai. Walaupun tingkat sukses dia Bisa juga jual sama kali. bisa juga namanya. 2 hari kemudian. Nanya-nanya sama terima, dia sama sebar. Sudah biasa. Kalau di kota kecil ya, balong ya, balong. Kan bisa di ada ekspor gitu ya. Kayaknya setiap bulan mau ke sana, setiap ke sana ada ekspor terus, ramai terus. Ajak kan dulu kalau ada ekspornya. Ada yang mulai dari balangan ke situ. Ini apa nih? Iya. Tapi biasanya kalau ekspor Banyak masih aja ya kurang. Iya. Karena memang kan jualnya kurang ya. Banyak masih juga banyak yang kurang. Iya. Tempat swap itu kan lebih banyak. Pikiran itu ada yang berat sedikit aja bro, nyata. ada banyak jadi Apa yang lebih kebakaran? Banyak. Banyak ya. Nah, buat apa nih? Ketujuh sini. Kantor-kantornya bisa perusahaannya. Perusahaan-perusahaan kalau di kota-kotanya paling ada sama yang belum koordinasi baru kita mengarah ke camp. Karena di camp itu banyak sekali divisi atau location divisi dua apa usianya produksi hampir ribuan sebenarnya bang satu perusahaan itu yang camp Biasanya kami terpisah pak. cuma jauh-jauh Ada yang perawatan sendiri, yang bagian pembibitan sendiri. Banyak maksudnya. Makanya kita itu jemput bola gitu istilahnya. Ya, tadi dulu siapa? Festivalnya Pak. Kami apa? Iya. Baker. Flores Lo katanya rame Pak. Kami yang datang. Rame datang. Sama masalah dari itu. Rame datang. Mungkin Jualan kurang efek. iya. Menurut Ada saya ya. yang juga. Iya. Iya, jadi dealnya kan nilai lagi. Ini dari sampai ya, dari event, dari makanya ujung-ujungnya kan dia mau ke dealer. Di dealer itu mau kan ke dealer ya. Kecuali di daerah-daerah yang scatter gitu ya, daerah yang luas kayak sampai gitu ya, kan punya pos dia ini mungkin gitu ya. Nah, dealer tentunya sudah siap ya untuk standar nih ritualnya udah belumnya oke, knowledge-nya juga harus paham. Sosial media, lihat tadi kita nggak bisa cuma satu channel aja, kita offline jadi masih kampanye, masih flyering dan bisa media. Sudah ada yang sering atau sudah nyetak live ya? kita bandingkan ya kita bandingkan anak-anak setiap hari Kan setiap media sosial itu bahkan tentang umurnya yang nonton juga beda-beda.
TikTok itu yang Gen Z ya, Gen Z yang Facebook itu orang juga cuma sudah, tapi nggak tahu kayak di marketplace ya. Iya, kalau di Facebook Dulu marketplace itu dari pengalaman saya iya. marketplace. Kadang memang bukan daerah perkotaan ya, pasti begini. Cuman semuanya saya punya cara masing-masing. Udah tahu duit di mana saya pakai sih. Karena kalau daerah perkotaan banyak masih penyebar yang dalam kota raya. Ini Twitter yang paling belum maksimal ya, atau bingung nyari ibaratnya. Iya, penggunanya nggak tahu. Nah, yang bisa Twitter memang khusus ya, serius. Banyak tulis-tulisan. Yang kedua itu bukan gambar. Tapi ada sih gambar ya, Twitter. Nah, kalau tapi bagus-bagus bukan sendiri. Alhamdulillah, bagus berarti. Misalnya ada link ya semua. Ini untuk customer ya, mendekatkan kita dengan perusahaan. Tapi kalau di kita mungkin langsung juga ya. Misalnya kalau untuk service khusus ojek online dan berjeniskan ya. Nah, itu menarik driver-driver ojek online ke dealer. Jadi service mungkin ada motor baru, dan dia menjadi motor ya. Kita merangkul ya ini ya, grup. Penjualnya itu karena sudah paham apa yang akan dijual. Saya juga paham administrasinya, apa yang harus dilengkapi, apa yang nggak bisa, apa yang bakal bertolak gitu ya. Dan kita simpel, kalau produk nggak ada, kita bisa ngasih opsi pilihan lain, atau kita bisa memberi estimasi gitu ya, yang jelas tidak ya. Pasti ya. Dan small talk ya, biasanya small talk lebih mungkin kan kita di diam aja. Kadang small talk tuh bisa ya programmer ya. Mungkin dari sama, mungkin orang itu salesnya ketujuh orang sejam ya. Contoh aja, lihat sini dimakainya gimana, ketujuh orang sejam kan ya. Itu biasanya ngalir. Nah, aku bisi ya. Kayak gitu lah. Nah, kalau mancing, tohnya story, udah berteman yang bagi pak mama masih. Oh, beli mancing, kalau tujuh mancing juga. Nah, itu jadi bulan, kita mau bawa ya. Saya sudah benar. Ya asalnya harus dimancing, hidup di mancing. Gantung di mana? Ya ada gimana? Kita udah. Kalau bibro kita ngomongin bibro. Asal tahu sedikit aja, tapi jadi obrolan. Kopi buat laki, buat laki. Itu adalah karena insting sales. Kopi buat usaha. Oke, kayaknya udah habis. Ada bedanya. Ini baru sesi 2, masih ada 2 sesi lagi. Sesi 3 dan 4 yang namanya banyak program. Oke, ada pertanyaan? Mungkin kita lima itu aja, nanti Pak bahan-bahannya. Pasti dikasih. Kan buat dia juga tim dia. Iya. Ya, nanti kan kita jadwalkan dulu refresh yang lama. Iya. Kan nanti dikasih dulu. Saya kalau mau download di ini juga ada Iya. upload bahan baru. Iya. Iya. Kayaknya baca ya. Oke, dari saya sekian ya. Terima kasih banyak. Boleh pertanyaan. Iya, iya, boleh. Kalau untuk apa namanya, kita kan mau mempunyai sales baru ya, bukan yang sales lama, sales
baru. Nah, kalau boleh minta maksimal misalnya ada materi seperti ini, kadang sales itu pun agak sedikit susah ya melihat tampilan layar. Nah, kalau bisa nanti tambahkan audio visual seperti apa ya? Ya, sama semangat mereka. Oh, gambaran sales itu seperti ini, manfaatnya yang dirasakan itu seperti video-video pendek. Materi pelayanan ya. pelayanan seperti apa? Manfaat dari setelah dia menjual itu apa? Kayak tadi kan jadi teman. Jadi kan kalau yang kita rekrut sales baru kan yang berpengalaman jadi sales, tahu dia jualan aja. Nah, nanti manfaat belakang itu dia nggak tahu. Karena tadi mas baca dari Kadang ada harus baca juga. Usaha menggunakan materi paparan layar PPT gitu kan. Nonton video pendek sedikit. pendek ya. Pendek. Siap. Pastinya lah, pasti. Pokoknya selama dia follow Instagram kita ya, follow tetap ya. Ini kita nanti ada apa lagi? Maka dia belum ada air mona kan. Kita gambaran seperti ini. Oke. Lagi sebelum saya tutup, cukup. Udah ada. Oke, sekian ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di hari kedua. Lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang udah jauh-jauh udah seminggu ya. Dari hari Minggu. Ya, hari Minggu meninggalkan anak dan istri sudah aman berat. Ya. Dicari ini maksudnya. Hausnya kapal belik. Waktu jual jauh-jauh ya minus. Iya gitu pada. Oke. Saya pamit ya. Salam satu hati. Salam satu hati. Cek dulu ya kalau ada publik ya.